Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini kita dapat bermuajahah dalam rangka silaturahim yang isinya menuntut ilmu sebagai kewajiban kita selagi kita hidup sampai kita mati. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tidak ada kewajiban yang paling istimewa. Kewajiban itu tidak henti-henti kecuali menuntut ilmu. Kalau sholat meskipun pahalanya besar, ada batasannya. Puasa Ramadan meskipun bisa mengkiparati dosa-dosa kita, ada waktunya. Ibadah haji dan umroh apalagi, tapi menuntut ilmu tidak ada batasan ibu-ibu. Batasannya dari mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita lahir keluar dari rahim ibu kita sampai kita meninggal, itu masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya keistimewaan menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat, lebih tinggi derajatnya daripada puasa Ramadan, lebih tinggi derajatnya daripada ibadah haji dan umroh. Makanya keistimewaan menuntut ilmu, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadis ini hampir-hampir dihafal oleh kita semua. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari hadis, barang siapa yang menuntut ilmu lillahi ta'ala, maka Allah mudahkan, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi hanya dengan menuntut ilmu sebetulnya kita insya Allah jalan ke surga itu lebih mudah daripada sholat tahajud, daripada sholat duha, daripada puasa Senin Kemis, daripada puasa Daud. Mendingan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah masuk surga. Dan hanya menuntut ilmu pahalanya lebih tinggi dan lebih istimewa. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu ada dua aspek di dalamnya. Aspek vertikal dengan Allah, yang aspek yang kedua horizontal dengan sesama manusia. Makanya pantas menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi, karena hanya di dalamnya ada dua aspek. Aspek vertikal dengan Allah. Karena ilmu yang punyanya Allah, maka hati kita langsung dengan Allah komunikasinya. Syariatnya mendengarkan pembicaraan saya, tapi hakikatnya kita mendengarkan Allah. Yang kedua aspek horizontal, sesama kita. Karena ibadah yang paling besar di samping kita dengan Allah yaitu dengan manusia. Hanya dua jalan inilah untuk menuju kita mencari ridho Allah. Kalau sudah kita mendapatkan ridho Allah, maka sesuatu yang sulit jadi mudah, sesuatu yang berat jadi ringan. Bahkan yang salah pun kalau sudah mendapatkan ridho Allah, itu akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya bapak hari ini, duduknya ibu hari ini, meskipun tidak membaca istighfar, astagfirullah, 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 tapi di dalamnya vertikal dengan horizontal, dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni, dosa ibu, dosa besarnya, dosa kecilnya kita diampuni oleh Allah. Makanya para ulama, kalau kita baca biografi para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, tidak banyak yang dibaca, tidak banyak yang diauradkan, tidak banyak yang diwiridkan, tapi hanya dengan pengajian mereka menjadi kekasih Allah, mereka menjadi wali-wali Allah.
Kalau sudah menjadi wali Allah, Allah mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa prihatin dalam kehidupan dan tidak akan merasa khawatir untuk menembus akhirat. Makanya ibu dan bapak ya, semangatkan untuk menuntut ilmu dimanapun, terutama ilmu yang bersumber seperti ini, di masjid, di madrasah. Cuman ya itu, menuntut ilmu itu kan barangnya mahal, barang emas. Makanya yang menuntut ilmu itu wajahnya ini juga. Tapi tidak masalah. Dan memang Allah memilih kepada orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah. Yang mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya, ini pilihan Allah yang terbaik bagi kita semuanya. Mengorbankan diri kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan waktu kita hanya untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini. Kita tidak mungkin hadir pada pagi ini kalau tidak dipilih oleh Allah. Apalagi hari Minggu. Hari Minggu kan waktunya libur, waktu keluarga, kesenangan kita. Hari Minggu ini bukan seperti ini. Harusnya apa? Happy, jalan-jalan, kuliner kan itu. Tapi kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir, bisa masuk ke tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, kepada materi saya akan menyampaikan keistimewaan bulan Rabiul Awal. Kalau bahasa Sundanya, Rabiul Awal itu disebut dengan Maulid Nabi besar Muhammad. Saya diperintahkan, dianjurkan oleh panitia untuk menyampaikan amalan yang ada di bulan Rabiul Awal. Sebetulnya kita belum masuk pada Rabiul Awal, masih bulan Safar. Tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal berapa? 30 saja Hijri. 28 Safar. 2 hari lagi kita memasuki tanggal Rabiul Awal. Nah, kita akan kaji. Yang pertama berangkat dari nama bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini mengambil namanya dari kata Rabi dan Awal. Robi itu namanya bukan Robi, kalau Robi Tuhan atau pengurus, tapi Rabbi ya. Rabbi namanya itu musim semi pertamanya awal. Jadi Rabiul Awal itu musim semi pertama ya. Karena orang-orang dahulu, ibu dan bapak, memberikan nama di bulan Hijriah itu sesuai dengan iklim yang terjadi. Nah, waktu itu pas sedang musim semi pertama, terjadi musim semi di Saudi, di Jazirah Arab. Waktu itu pas di bulan Rabiul Awal. Makanya Rabiul Awal diambil dari kata Rabi dan Awal, artinya semi yang terjadi pada pertama kali di daerah Jazirah Arab. Maka sampai hari ini terkenal bulan ini dinamakan bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Rabiul Awal ini terkenal dengan kelahirannya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi hanya Nabi yang belum meninggal, hanya Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi yang belum mengalami sakaratul maut. Karena Nabi Isa belum meninggal. Ini menurut versi Islam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah jelaskan bahwa Nabi Isa itu belum meninggal, tapi diangkat oleh Allah ruh dan jasadnya ke langit. Adapun yang disalib oleh orang-orang Nasrani itu bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Ya, Yudas ini diserupakan wajahnya ketika orang-orang Nasrani dari golongan Bani Israel akan membunuh Nabi Isa, karena Nabi Isa disebutnya pengkhianat. Pengkhianat dari golongan Bani Israel karena menyebarkan agama tauhid, yaitu agama Islam.
Jadi agama Islam itu kalau menurut versi kita dalam Al-Quran, agama yang memang dibawa oleh Nabi Adam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu agamanya tauhid, yaitu agama Islam. Lihat dalam Al-Quran, itu ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa agama yang dibawa dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu agama Islam. Nah, dianggap oleh Bani Israel bahwa Nabi Isa ini pengkhianat. Maka yang dipimpin oleh seorang raja Nasrani, Nabi Isa dikeliling oleh bala tentara Nasrani akan dibunuh. Cuman ada pengkhianatan yang lebih khianat, murid dari Nabi Isa, Al-Khawarij. Itu ada salah satu murid Nabi Isa itu yang namanya Yudas, itu khianat, memberitahukan rahasia Nabi Isa ketika Nabi Isa bersembunyi di satu tempat. Nah, oleh Raja Nasrani ini disayembarakan, barang siapa yang bisa membawa jasadnya Isa atau badannya Isa, hidup atau mati, dibawa ke Raja Nasrani, maka akan diberi hadiah yang gede. Maka dari 12 murid Nabi Isa ini ada salah satu yang menceng, salah satu yang murtad, maka memberikan rahasia persembunyian Nabi Isa. Nah, setelah diberikan, maka Yudas ini ingin mendapatkan hadiah gede, masuk ke persembunyian Nabi Isa. Ketika masuk, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas. Setelah diangkat oleh Allah ke atas, si Yudas ini keluar, wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa. Tidak ada di wajahnya dari atas sampai bawah itu diserupakan seperti Nabi Isa. Nah, ketika Yudas keluar diserupakan oleh Nabi Isa, ya kalau bertekan, tanya. Nah, ketika diserupakan, maka orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Raja Romawi ini, yang tadinya ingin membunuh Isa yang asli, ternyata si Yudas diserupakan Nabi Isa, maka dibunuhlah Isa yang palsu sampai disalib. Nah, setelah dibunuh, anehnya setelah disalib, mengapa jadi Tuhan? Ini yang kita herankan. Nah, dari situlah asumsi-asumsi orang Nasrani yang telah membunuh Yudas ini, mereka saling curiga dan saling prasangka yang salah. Kalau ini Yudas, mana Isa? Kalau Isa yang dibunuh, mana Yudas? Sebetulnya sampai hari ini mereka itu dalam hatinya itu bertanya-tanya. Ya, persepsinya berbeda. Persepsinya yang satu, kalau Nabi Isa disalib, Yudas mana? Kalau ini Yudas, Isa mana? Sampai hari ini seperti itu. Namun keyakinan kita berdasarkan Al-Quran dari surat Ali Imran, ya, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas dan diselamatkan dari fitnahnya orang-orang Romawi. Sampai hari ini selamat. 40 tahun akan kiamat, menurut hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun. Setelah turun nanti Nabi Isa pertama akan membunuh Yajuj wa Majuj dan Dajjal. Setelah membunuh Yajuj wa Majuj dan Dajjal, terus membunuh salib dan babi. Nah, setelah itu baru Nabi Isa mengislamkan orang-orang Nasrani yang mempercayai bahwa Isa sebagai Tuhan. Jadi seburuk apapun orang Nasrani nanti akan masuk Islam. Tapi yang umurnya nanti, kalau sekarang mah tidak jadi mualaf, ya menjadi kafir. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Nasrani itu sudah ada nasnya dalam hadis, di akhir kemudian nanti akan masuk Islam, diislamkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Syahadatnya sama seperti syahadat yang sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak wa asyhadu anna Isa Rasulullah, tidak, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya seperti ini. Nah, setelah Islam semua,
Jadi nanti makan Islam semua, diislamkan oleh Nabi Isa. Jadi dunia ini nanti tidak akan ada yang kafir kecuali Yahudi. Kalau Yahudi sampai hari kiamat tidak akan masuk Islam karena sudah dicap oleh Allah. Tapi orang-orang Nasrani nanti akan masuk Islam. Setelah masuk Islam semua iman, nanti akan ada angin yang dingin. Dinginnya luar biasa meniup orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sedang duduk begini, sedang berdiri, sedang apapun, ditiup oleh angin itu semua meninggal. Setelah meninggal terjadilah kekafiran sedunia, kafir luar biasa. Nah, setelah kafir sedunia maka terjadilah goncangan dunia ini, ditiup sangkakala malaikat Israfil. Jadi lah meninggal cerita etama, kisah-kisah itu kita masih jauh kiamat. Tapi jangan mengharapkan kiamat datang, karena kiamat kubro datang itu masih lama kalau melihat tanda-tanda dari hadis-hadis sahih. Yang harus kita hadapi hari ini bukan menghadapi menunggu kiamat kubro, tapi harus menunggu kiamat sugro. Apa? Kematian. Inilah. Jadi ibadah hari ini, kegiatan hari ini kita untuk menunggu kiamat sugro yang namanya kematian. Ketika datang kematian akan mendadak tibanya ke kita. Datangnya ke kita itu akan mendadak secara tiba-tiba dan tidak akan ada yang tahu tentang datangnya kematian. Oleh sebab itu, ketika datangnya kematian, husnul khotimahnya dan tidaknya kita tergantung kehidupan hari ini. Kalau hari ini ibu soleh seperti ini, bapak soleh seperti ini, ketika datang Ijrail menjemput kita, insya Allah kita akan dijemput termasuk orang yang husnul khotimah. Tapi kalau hari ini kita tidak soleh, hari ini kita tidak pernah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika datang Ijrail, kemungkinan kita akan datang dijemput oleh Ijrail menjadi orang yang su'ul. Mending milih mana? Su'ul atau husnul? Insya Allah mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita yang diadakan di Masjid Al-Akhlaq, saya mengapresiasi kepada ketua DKM dan reng-rengannya dan ibu-ibu bapak-bapak yang mendukung kegiatan ini, karena hari ini kegiatan seperti ini yang diadakan tiap minggu ini kita menjemput supaya kita mati dalam keadaan husnul. Setelah Nabi Isa diangkat 300 tahun Bu, tidak ada Nabi. 300 tahun tidak ada Rasul. Yang ada kitabnya pun sudah dipalsukan. Jabur sudah tidak asli, Injil sudah tidak asli, Taurat sudah tidak asli. Jadi tidak ada keaslian waktu itu. Hanya orang-orang tertentu lah yang dipilih oleh Allah, yang masih komitmen dengan aturan Allah. Bayangkan 300 tahun tidak ada nabi, tidak ada pemimpin, bisa dibayangkan. Makanya hidupnya disebutnya hidup jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh dalam arti tidak bisa baca. Bukan bodoh berarti tidak bisa menulis, tapi jahiliyah di sini tidak bisa mentuhankan Allah. Tauhidnya semua menjadi musyrik. Ketika semua sudah menjadi musyrik, hanya sebagian orang yang kapah, yang istiqomah memegang agama Allah dari turunan Nabi Isa, dari kaumnya Nabi Isa, maka lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kejahiliahan. Ka'bah pun waktu itu dikelilingi patung, Bu. Di dalam Ka'bah itu ada 340 patung. Coba bayangkan. Jadi orang-orang dulu Ka'bah itu, tawaf itu masih ada. Masih dilakukan oleh orang-orang Arab, tawaf begitu. Tapi menyembahnya bukan menyembah Allah. Menyembah apa? Patung. Karena di dalamnya ada 300 lebih ada patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Makanya ketika diutus Rasulullah ditolak, banyak orang yang menolak. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nahl
Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, Rasulullah diutus ke alam dunia ini bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu golongan, tapi diutusnya untuk semua alam. Makanya seharusnya orang Yahudi dengan keyahudiannya, orang Nasrani dengan kenasroniannya, orang Sobiin dengan kesobiinannya, orang musyrik dengan kemusyrikannya, ketika turun Rasulullah diutus ke alam dunia, semuanya harus melebur. Tuhannya harus kembali kepada Tuhan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya harus berkiblat. Kan sekarang masing-masing. Meskipun ayat dan hadis diterangkan bahwa semua makhluk harus berkiblat kepada Rasulullah, kepada Tuhannya Muhammad yaitu Allah, tapi masih banyak, bahkan masih 60% yang mempertahankan kebudayaannya, yang mempertahankan keimanan yang salahnya, menyembah Tuhannya mereka. Yahudi sampai saat ini bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah Uzair. Uzair itu siapa? Salah satu ulama yang dikultuskan oleh orang Yahudi, yang dianggap bahwa Uzair ini anak Tuhan. Orang Nasrani sudah berubah Tuhannya dari mulai semenjak Nabi Isa diangkat sampai hari ini. Orang Nasrani menyembahnya kepada Isa dan Bunda Maryam. Orang Sobiin berubah Tuhannya jadi menyembah Tuhan-Tuhan bintang dan bulan. Hanya umat Islam yang masih konsisten, mudah-mudahan kita sampai kiamat semuanya bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul diutus di bulan Rabiul Awal dengan bahasa kita Maulid. Maulid itu tempat lahirnya atau waktu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian umat Islam di kita semuanya suka memperingati Maulid. Suka memperingati Maulid? Sebetulnya semua memperingati Maulid, Bu. Cuman ada yang dirayakan, ada yang tidak. Ya, itu mah tergantung keyakinan kita. Jadi di bulan Rabiul Awal ini lahirlah baginda Nabi besar Muhammad. Pas lahir baginda Rasul ada satu kejadian yang paling dahsyat. Apa kejadian apa? Perangnya, penyerangan Raja Abraha membawa pasukan gajah. Bisa diingat? Waktu itu sebelum Rasulullah lahir, kebetulan ada satu raja namanya Abraha yang merasa syirik melihat fenomena di Mekah, manusia pada disebutnya menyembah waktu itu, menyembah Ka'bah. Jadi Ka'bah mah dari dulu sudah dikultuskan, sudah diperintahkan untuk bertawaf. Nah, Raja Abraha ini timbul kesyirikan, timbul kehasudan, maka membuatlah gereja di daerah Najran. Supaya apa? Setelah beres gereja, supaya orang-orang pindah dari Ka'bah Mekah menuju gereja yang ada di Najran. Tapi ternyata pas beres gereja yang begitu megah dibangun oleh Raja Abraha, manusia tidak pindah, bahkan semakin banyak berkumpul di Baitullah.
di Ka'bah. Akhirnya si raja ini sirik, punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Berkumpullah Raja Abraha membawa pasukan yang besar, yang banyak, dibarengi dengan kendaraan yang hebat, yaitu gajah. Maka nyeranglah Raja Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, 10 kilo akan masuk ke Ka'bah, Allah ternyata mengirimkan satu pasukan burung yang namanya apa? Burung apa? Ababil. Kita baca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika Raja Abraha dengan pasukannya 10 kilo akan masuk ke daerah Mekah, Allah mengutus wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus rombongan-rombongan burung yang namanya ababil. Ternyata burung ababil ini membawa batu yang diambil dari kerak neraka. Coba, tarmihim bijaratim min, membawa batu yang dilemparkan kepada pasukan Abraha. Arti akhirnya apa? Faja'alahum ka'asfim, jadilah gajah-gajah yang besar itu yang sudah dilempar oleh batu dari neraka yang kecil ini, jadilah pasukan gajah ini menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hancur semua, Bu. Nah, pas lahir kejadian itu terjadi berbarengan dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, bertepatan dengan pas bulan Rabiul Awal. Luar biasa ini cerita yang disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kelahiran Rasul pada malam Senin di bulan Rabiul Awal, lahir dari seorang ibu yang suci namanya Aminah. Bapaknya Abdullah, lahir dari seorang sulbi, bapak yang bernama Abdullah, yang 6 bulan Rasul ngandung sudah ditinggalkan oleh Abdullah. Jadi Rasul ini lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapak, tidak tahu wajah bapak. Abdullah ini seorang pemuda yang gagah, pintar dan bersih suci. Tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah, tidak pernah tergoda dengan wanita-wanita kecuali dengan ibunda Aminah. Maka lahirlah Rasulullah. Ketika lahir Rasulullah, alangkah bahagianya semua makhluk. Bahkan keluar cahaya yang menyoroti dari kota Mekah itu. Keluar cahaya, seluruh dunia menerangi menurut kitab dalam Al-Barjanji. Semua terang, ternyata terangnya itu karena dari cahaya lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Salah. Yang kedua, di Rabiul Awal, pas lahirnya Rasulullah di Rabiul Awal, wafatnya pun Nabi besar Muhammad SAW itu di bulan Rabiul Awal. Wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Ketika usia 63 tahun. Hijrahnya ke Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Jadi dakwahnya Rasul itu hanya 23. Di Mekah
13 tahun, di Madinah 10 tahun. 63 tahun umur Rasulullah. Ibu siapa yang sudah 60? Di sini. Tuh tengah racung. Udah lebih. Nah, berarti sudah dekat yang lebih ini. Bapak-bapak. Oh. Seorang 60, Bu. Jadi patokan umur kita itu jangan mengharap umur 70, tapi kecuali yang sudah 70 itu alhamdulillah. Cuman yang sudah 60 jangan terlalu berharap sampai 70. Berarti 3 tahun lagi. Kalau yang sudah 63 kalau yang sudah 62 tahun 11 bulan, 11 bulan deui. Awas ya Ibu. Bapak-bapak kita jangan, kecuali yang sudah lebih ya. Kalau yang sudah lebih mah itu bonus dari Allah. Makanya kalau ibu dan bapak sudah lebih 63 hidupnya masih ngaco. Bapak-bapak kalau umur 63 lebih hidupnya belum istiqomah ke masjid, khawatir saya. Mau umur 65 masih resep ka diskotik. Umur 65 masih kene ningali parawan-parawan. Awas, hati-hati, kita saling mengingatkan, Bu. Ya, kita saling mengingatkan. Jadi sekali lagi, yang sudah 63 tahun ke sana kalau masih kedul ke masjid, hati-hati. Ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini kita semakin enjoy ke masjid ya. Karena ini tempat yang luar biasa. Tidak ada tempat yang bisa menghapus dosa duduk di tempat hanya di masjid, Pak. Jangankan sejam seperti ini luar biasa, hanya 5 menit saja duduk dosa kita hilang. Rumah ibu serba mewah, gedung tingkat, tidak bisa menghapus dosa kecuali sholat di rumah, kecuali tahajud di rumah, kecuali baca Quran di rumah, kecuali istighfar di rumah. Tapi di masjid sekali lagi meskipun tidak membaca apa-apa, hanya duduk saja, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Yang kedua, ruh masjid ini hanya 3, Bu. Di masjid harus ada punya ruh. Ruhnya 1, sholat berjamaah. Bapak-bapak usahakan, kecuali kita sakit atau ada keperluan, kalau tidak sakit tidak ada keperluan, usahakan berjamaah di masjid. Karena ruh masjid salah satunya berjamaah. Ibu suka berjamaah di masjid? Alhamdulillah, meskipun tidak dianjurkan ibu-ibu, tapi kalau berjamaah hebat. Kalau bapak-bapak bukan dianjurkan lagi, hampir setengah kita wajib berjamaah di masjid. Yang kedua, ruh jihad, ruhnya masjid itu yang kedua pengajian seperti ini. Jadi ruh masjid itu harus ada pengajian. Kalau tidak ada pengajian tidak ada ruhnya. Harus ngaji di masjid. Ibu harus hadir di masjid. Kita mengisikan ruh. Yang ketiga, ruh masjid ini pengajian anak-anak. Di sini ada anak-anak? Alhamdulillah. Hanya 3 ruh masjid. 1 berjamaah, 2 pengajian ibu dan bapak, yang ketiga pengajian anak-anak. Suruh ibu dan bapak, cucu ibu, anak ibu yang masih kecil masuk masjid, ngaji di masjid. Jangan manggil guru privat. Eta mah keur nu kedul. Suruh ke masjid. Pak Ustadz, abdi mah tos tanggung. Kalau sudah tanggung memanggil guru privat nggak apa-apa. Tapi kalau bisa suruh ke masjid, karena ruh masjid ini anak kecil. Ruh masjid ini lari-lari di masjid. Bukan berarti lari dalam artian belajar di masjid. Awas, sekali lagi, ruh masjid ada 3, 1, 2, 3. Suruh anak kita ke masjid. Jangan ingin enak memanggil guru privat, kecuali ada beberapa hal boleh. Tapi kalau tidak ada hambatan dan halangan, suruh anak kita ke masjid. Kenapa? Mendidik anak supaya soleh. Yang kedua, mendidik anak supaya rajin belajar, rajin ke masjid. Saya yakin ibu dan bapak hari ini duduk di sini
Karena dulunya ibu sok lulumpatan di masjid. Ngaku sok. Bapak-bapak hari ini duduk tidak mungkin bapak dari dulu, karena bapak dulu sering lari-lari di masjid. Laras apa? Pasti. Jadi lari di masjid itu ternyata berkesan. Kesannya apa? Menjadikan kita menjadi ahli masjid. Pak abdi tukang heureuy di masjid. Lamun sholat taraweh dulu kieu, abdi pangheureupeuna sok kitu tah. Trek. Bukan. Ternyata hari ini berkat heureuy di masjid, abdi alhamdulillah menjadi bukan ahli masjid, tukang ke masjid. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Jadi wafatnya Rasul di bulan Rabiul Awal. Kalau diceritakan wafatnya Rasul akan semakin panjang. Kita punya waktu hanya 10 menit lagi. Kan sajam. Satu, lahirnya Nabi di Rabiul Awal. Yang kedua, wafatnya Nabi di bulan Rabiul. Yang ketiga, balik deh. Nah, yang ketiga, turunnya ayat yang menganjurkan untuk baca sholawat. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 21. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ibu kalau ingin hidup kita sejahtera, barokah, husnul khotimah, jangan tinggalkan sholawat. Awas jangan anti baca sholawat karena ada perintah. Yang jadi masalahnya di kita itu baca sholawat itu, yang jadi masalahnya itu apakah sholawat ini langsung dari Rasul atau tidak, itu masalahnya yang kering kita. Jadi gini Bapak dan Ibu, sholawat yang asli, bukan yang asli naon asalna teh pokok teh, sholawat pokok dari Rasulullah itu hanya sholat satu, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala, rek pakai Sayyidina mangga, rek henteu teu nanaon. Karena ada dalil. Ya, yang pakai Sayyidina monggo karena ada dalil dalam Al-Qur'an, satu dalam surat Ali Imran, yang kedua dalam surat Al-Ahzab. Itu Allah bukan Allah menyebut laki-laki itu dengan kalimat Sayyidina. Ada Sayyidina itu, sehingga sebagian ulama karena ada dari Al-Quran 3 ayat itu Allah menyebutkan kalau dari laki-laki itu disebut Sayyid, maka ada sebagian ulama menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Versi yang kedua jangan pakai Sayyidina karena asal sholawat Ibrahimiyah bahasanya tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Versi yang ketiga bisa pakai Sayyidina tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat harus, jangan ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau di luar sholat boleh pakai Sayyidina. Baik ibu, mana dua tilu ananangge bener, yang salah yang tidak membaca sholawat. Cuman asal sholawat, induknya sholawat itu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari situ lahirlah sholawat sampai ribuan sholawat. Mengapa sampai ribuan sholawat? Karena arti sholawat apa? Pujian. Jadi sekali lagi, arti sholawat apa? Pujian. Maka dari pujian ini lahirlah berbagai sholawat. Dari sholawat Ibrahimiyah lahirlah nama-nama sholawat yang penting memuji kepada Nabi. Sehingga lahirlah sholawat Kamilah, lahirlah sholawat Patih, lahirlah sholawat Badriyah, lahirlah sholawat Syifa, lahirlah sholawat pokoknya ribuan sholawat. Betul?
Jadi kalau ditanya asal sholawat, memang satu, sholawat Ibrahimah itu mah pokok. Dari pokok itu arti dari sholawat dikembangkan oleh para sahabat, dikembangkan oleh para ulama, dikembangkan oleh para kiai hari ini. Maka lahirlah pujian-pujian kepada baginda Nabi dengan nama sholawatnya berbeda-beda. Disebut bid'ah, memang bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah dolalah. Bid'ah apa? Hasanah. Bid'ah hasanah itu tidak dicontoh oleh Nabi tapi bagus, karena maknanya mengagungkan dan memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dengan perintah surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tas. Gitu Pak ya. Jadi kalau bid'ah baca sholawat kamilah, dan memang sholawat kamilah yang memprakarsai dan yang membuat sholawat kamilah yaitu Syekh Al-Qurtubi, sahabat Nabi telah meninggal. Saking rindunya Syekh Qurtubi kepada Rasulullah, maka di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, kalau engkau ingin bertemu dengan aku setiap hari, maka bacalah sholawat kamilah. Diajarkan dalam mimpinya oleh Rasulullah, Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bil, sampai akhir. Bisa dipahami? Seperti itu Bapak ya. Lahirlah sholawat. Makanya kesini mah banyak sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang sholatullah sholatullah ala yasin ya badratim ya badratim min haja kullakamali madza yu'abbir an ulaka maqali salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin anta alladhi asyrakta bi ufukil ula anta alladhi asyrakta bi ufukil ula pamahauta bil anwari kulla dhalali salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin wa bika stanaral kaunu ya allamal huda
bika stanaral kaunu ya allamal huda bin nuri wal in'ami wal ibdali salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin. Nah, Rabiul Awal ini turunnya ayat-ayat solawat atau perintah solawat. Di sini ada yang membaca solatnya hebat. Ustadzah Nur tuh, kalau sudah membaca solawat, suaranya bagus. Ya, istri saya tak, istri TKM. Alhamdulillah bapak-bapak, kita harus baca sholat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Abdi mah lamun hayang cerik baca sholawat saya menangis. Tapi saya tergantung situasi. Lamun ngawas di NU baca sholawat, lamun ngawas di Muhammadiyah, saya sebagai kader Muhammadiyah, SMA saya di Muhammadiyah, saya guru Muhammadiyah 15 tahun sampai hari ini saya mengajar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sholawatnya tepatnya saya ikuti. Saya di Persis pun ikut. Jadi kumaha situasi, lamun situasinya NU saya baca sholawat, lamun situasinya Muhammadiyah saya tidak baca sholawat. Apa maksudnya orang Muhammadiyah baca sholawat, cuman sholawatnya nanti seperti di NU. Orang Persis sholawatnya hanya satu, Allahumma sholli ala Muhammad wa eta we diulang-ulang. Teu nanaon, nu penting baca sholawat. Jadi ulah kaget lamun bapak ningali abdi ieu teh Muhammadiyah, Persis Muhammadiyah, NU, abdi mah MU, Muhammadiyah, NU, Persis. Abdi gaduh kartu nama tilu pak. Muhammadiyah aya kartu nama, Persis aya, NU aya. Jadi ulah aneh lah ningali abdi ieu teh Persis Muhammadiyah tiluanana abdi mah. Yang ketiga, saya waktosna ya tamatnya sekalinya penuh barokah. Jadi di Rabiul Awal sebentar lagi kita bulan yang penuh barokah. Lakukan apapun yang ibu baik maka akan mendapatkan berkah. Kalau kita sudah mendapatkan berkah, nikmat bu. Dan nu penting mah barokah. Punya uang ge teu barokah mah lieur. Komo lamun teu boga duit. Barokahkeun kadek, barokahkeun. Kita percepat kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul, bu. Ibu teu ngaji gara cinta ke suami jelek, bu. Bapak teu ngaji karena cinta ka incu jelek. Pertama cinta Allah, dua cinta Rasul. Melebihi cinta itu tidak berguna. Lihat dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Cinta kita mengekspresikannya harus lebih dari cinta kita. Jangan melebihi cinta Allah dan Rasul. Pak kunaon teu ngaos? Iya tuh da pun incu. Aing mah teu ngaji gara-gara incu rugi. Saya paling kesal kalau ada ibu-ibu nu teu ngaji jeung bapak-bapak karanta ngurus incu. Lain waktuna ngurus incu ayeuna mah. Baheula ngurus anakna capek, nepi ka di kompolan, nepi ka di podolan. Ayeuna teu ngaji gara-gara ngurus rugi. Ibu dan bapak harus merdeka. 79 merdeka diperingati, hari teu ngaji gara-gara incu. Aduh, cilaka. Kadek-kadek, jangan salah arti. Bukan berarti ibu ulahnya kaincu, bukan. Tapi jangan sampai cucu uyut kita menghalangi kita akan ikut kajian seperti ini. Karena incu mah moal dipariksa ku Allah. Bahkan teu ngaji gara-gara incu, ibu bisa disiksa.
Sekarang ibu itu harus merdeka, persiapkan untuk dijemput oleh dengan apa? Cara seperti ini. Ya mah masih kene ayah ibu-ibu dan bapak-bapak masih kene teu kaburu sholat, teu kaburu ngaji, teu kaburu puasa gara-gara ngurusin. Tinggalin cilaka, Pak. Selain waktuna ibu teh merdeka. Kan incu mah daya budak urang. Bisa dipahami? Karena apa? Karena jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, lamun teu ngaos, lamun teu puasa baru kita ngurusin. Hari waktu ngaji mah ulah sampai kah dihalangi kade. Lamun ieu bawa incuna ka dieu. Pak Ustad dah sok ngompol, mending ngompol di masjid daripada engke ngompol di terminal. Dah pakai pempes dan sebagainya. Awas hati-hati. Ya, banyak ibu, saya ada jamaah anu kitu. Ka mana Bapak jadi terajin ngaji? Abdi teh di Tangerang. Nah, di Tangerang ngurus incu. Astagfirullah. Nggak cilaka we lamun ibu aya nu kitu. Ngaji. Lain waktosna ibu memerik incu. Bawa incu ke masjid. Yang selanjutnya meneguhkan cinta pada Rasulullah. Teguhkan cinta kepada Rasulullah. Mendapatkan rahmat Allah, supaya kita mendapatkan rahmat di bulan Rabiul Awal ini, perbanyak ibadah. Memuliakan dan membesarkan Rasulullah, muliakan, besarkan lewat Maulid Nabi. Peringatan Maulid itu semua diperingati, cuman ada yang secara khusus, ada yang tidak. Muhammadiyah memperingati Maulid dengan cara apa? Dengan cara membaca sejarah. Dalam Muhammadiyah ada sejarah Maulid Nabi, dibaca dari mulai Rasul lahir sampai meninggal, dibaca. Itu peringatan Maulid. Di Persis pun peringatan Maulid. Di mana? Dibaca cerita Nabi, didengarkan kepada para anak-anak. Itu peringatan Maulid. Cuman di NU peringatan Maulid rame dan segala aya nu nyoncot dan sebagainya. Keun we masing-masing kita sama-sama memperingati Maulid, cuman carana yang beda. Paham? Semua memperingati Maulid. Abdi di Muhammadiyah sok memperingati Maulid, membaca sejarah Nabi di depan anak-anak. Abdi ketika ngajar Persis membaca sejarah Nabi di depan ibu-ibu dan di depan para santri. Di NU cakara macam-macam anu tagonian dan sebagainya. Itu kan hanya budaya jeung kebiasaan resepna masing-masing. Betul? Awas, peringatan Maulid kita tetap harus diadakan. Karena apa? Karena dalil. Ada dalil. Puasa Senin itu apa? Sunnah memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan amal kebaikan. Lakukan amal kebaikan di bulan Rabiul Awal ini. Cenah, ini saya juga sedang melihat, sedang mengkoreksi hadisnya. Bahwa bangkitnya kiamat itu di bulan Rabiul Awal. Tapi hadisnya saya juga tidak melihat sohenya, cuman ada keterangan seperti ini. Saya tidak sempat untuk melihat menteliti hadisnya. Ya kita percaya aja dulu lah, pokoknya mah kiamat bakal terjadi. Ngan menurut sebagian ulama kiamat terjadinya pas dina bulan Rabiul Awal. Tapi hadisnya saya masih belum soheh karena belum saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.